Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak semua kabarnya? Sehat semua kan? Alhamdulillah. Selalulah bersyukur kepada Allah, Zat yang telah memberikan kita kesehatan dan juga kepintaran. Tapi ingat, pinter itu nggak datang sendiri kalau kita tidak berusaha untuk meraihnya. Oke? Nah, kita masuk ke bab selanjutnya. Kita masuk ke pengolahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan. Nah, kita masuk ke perikanannya dulu. Nah, kita masuk ke ikan konsumsi. Itu apa aja toh? Nah, kita hidup di negara Indonesia, di mana negara Indonesia adalah termasuk negara kepulauan, di mana banyak sekali terdapat perairan di dalamnya. Sehingga otomatis akan ada banyak hasil dari perairan yang bisa kita manfaatkan. Salah satunya adalah ikan konsumsi yang kita makan. Sehingga kita sebagai manusia yang hidup di negara Indonesia harus selalu bersyukur atas karunia Allah yang telah diberikan kepada kita. Oke, kita sekarang masuk ke penjelasan. Ikan itu apa? Ikan adalah anggota vertebrata poikilotermik, berdarah dingin, yang hidup di air dan bernafas dengan insang. Ikan merupakan kelompok vertebrata yang paling beraneka ragam dengan jumlah spesies lebih dari 27.000 spesies di seluruh dunia. Secara taksonomi, ikan tergolong kelompok parapiletik yang hubungan kekerabatannya masih diperdebatkan. Biasanya ikan dibagi menjadi ikan tanpa rahang, ikan bertulang rawan, dan sisanya ikan bertulang keras. Nah, kalau ikan di bahasa daerahnya banyak sekali. Kalau di Jawa, ikan itu biasanya dipanggil dengan nama iwak. Nah, itu ikan. Iwak. Nggak tahu kalau kalian daerah mana. Kalau dari Sunda nggak tahu apa. Belum, nanti coba Pak Arin kalau ketemu orang Sunda di sini, nanti Pak Arin tak tanya. Bahasa daerahnya ikan itu di sana apa. Oke, sekarang kita masuk ke ekologinya. Nah, ikan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah perairan tawar, perairan payau, dan perairan laut. Ada 3 ekologi. Nah, untuk ikan perairan tawar. Ikan perairan tawar adalah ikan yang menghabiskan sebagian atau seluruh hidupnya di air tawar, seperti sungai dan danau. Jadi ikan ini full hidup di air tawar, nggak mau pindah-pindah, ya kan? Otomatis kalau dia masuk ke perairan yang laut itu biasanya dia nggak akan bisa bertahan hidup. Untuk contohnya, nah di sini sebenarnya ada banyak sekali konsumsi air tawar, ada banyak sekali. Di sini Pak Erwin mencontohkan ada 5. Yang pertama adalah bawal. Ikan bawal, dia masih kerabat dengan ikan piranha. Terus gurame, ya kan? Ini ikan yang paling banyak dicari ketika kalau kita ke restoran, biasanya carinya gurame. Terus lele, ini lele, ikan yang paling banyak dikonsumsi. Karena apa? Karena dia agak murah dan juga pengolahannya agak mudah. Terus ikan mas juga banyak dikonsumsi. Tapi ikan mas itu duri lembutnya juga banyak, jadi harus hati-hati. Terus untuk ikan nila, nah ini juga banyak sekali dikonsumsi. Jadi 5 ini biasanya yang paling sering dikonsumsi. Tapi yang paling banyak itu favorit adalah ikan lele. Ya.
Terus contoh olahannya apa saja? Di sini ada banyak sekali. Tergantung dari pengolahnya, tergantung dari tangannya. Seperti lele, lele aja banyak. Bisa dibuat lele mangut, lele goreng, lele bakar. Lele terbang juga ada. Filet lele goreng tepung. Nah, itu. Kremesan lele, lele bumbu madu, bawal bakar madu, bawal kecap, bawal crispy, bawal goreng, bawal asam pedas. Terus gurame, ada gurame goreng crispy, gurame bakar madu, sup gurame, gurame saus tiram, gurame asam manis, gurame sambal kemangi. Ikan mas, biasanya dia pepes itu banyak sekali yang diolah menjadi ikan pepes, pepes ikan mas goreng, otak ikan mas bakar, terus nila, sop nila pedas manis, nila bakar madu, nila goreng, pencak nila. Ada banyak sekali kan contoh olahannya, apalagi sekarang dibantu dengan kita mudah sekali mencari searching di internet, di YouTube juga ada. Jadi kita kalau mau membuat contoh olahan tinggal searching di situ langsung kita aplikasikan. Sekarang kita masuk ke ikan payau. Ikan perairan payau adalah ikan yang hidupnya di perairan payau. Perairan payau merupakan percampuran antara air tawar, perairan tawar dan laut. Biasanya dia itu letaknya di muara sungai. Nah, terus contoh ikannya apa aja? Enggak terlalu banyak biasanya. Di sini Pak Herin cuma memberikan contoh kakap dan bandeng. Itu biasanya paling sering kita dapatkan di perairan payau. Contoh olahannya, bandeng goreng tepung, bandeng bumbu Bali, bandeng balado, pindang bandeng, otak-otak bandeng, bandeng pedas masak kemangi, bandeng presto, bandeng bumbu acar, kakap bakar kecap, sup ikan kakap putih, nugget ikan kakap, gulai kepala kakap, ikan kakap goreng rica-rica, ikan kakap sambal mata. Nah, ini juga sama seperti tadi. Jadi tergantung pada pengolahnya. Kalau memang pengolahnya punya referensi menu yang banyak, dia bisa membuat jadi beraneka ragam. Terus untuk ikan laut. Ikan perairan laut adalah ikan yang hidup di laut dengan salinitas di atas 30 ppm. Salinitas ini adalah tingkat garam itu. Nah, terus untuk contoh ikan konsumsi laut, di sini ada banyak. Yang pertama bawal laut, kerapu, cumi-cumi, sarden, manyung, gurita, tongkol, kerang, kita masukkan di sini, dan juga paus. Tapi paus untuk di beberapa daerah saja, terutama di luar negeri banyak sekali dia digunakan di situ. Terus untuk contoh olahannya, bawal goreng, sup ikan bawal, kerang saus padang, sate kerang, kerang oseng rica-rica, gurita bakar, takoyaki gurita, sup kerapu, kerapu kukus, cumi goreng tepung, cumi bakar madu, cumi crispy, mangut mayung, sup tongkol, tongkol goreng tepung, sate lilit, tongkol bakar, tongkol pindang serani. Nah, itu. Jadi, itu adalah beberapa contoh ikan konsumsi dan juga contoh olahannya. Dan sebelum kita selesai, ini ada quote dari Bu Susi, kalau tidak makan ikan siap ditenggelamkan. Nah, jadi kalian harus benar-benar mau untuk konsumsi ikan karena apa? Proteinnya bagus, ya. Dan juga untuk tugas kali ini aku minta kalian menjelaskan contoh 3 ekologi itu, air tawar,
air payau dan air laut, contoh ikan konsumsi yang berasal dari ekologi tersebut. Jadi kalau air tawar itu contohnya apa, air laut itu contohnya apa, air payau itu contohnya apa, dan juga contoh olahan masakan yang bisa kita buat dari ikan-ikan tersebut. Ya, nanti kalian tulis di buku, kalau sudah kalian foto dan kemudian kalian kirim ke Classroom, ke Google Classroom. Oke? Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.